SBO News, update dan faktual. Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini Dialog Update Malam hadir kembali menjumpai Anda. Dan malam hari ini saya tidak sendirian karena saya sudah didampingi oleh seorang caleg yang akan maju nanti menjadi wakil rakyat khususnya untuk DPRD Jawa Timur Dapil Surabaya nomor urut 3. Caleg dari P3 ada Bapak Haji Andi Sudirman SH. Saya sapa dulu beliau. Selamat malam Pak Andi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir tentunya bersama dengan warga dan juga pastinya dari tim P3 ada Pak Norman juga. Selamat malam Pak Norman, terima kasih sudah hadir. Baik, pemirsa, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan surat ijo yang tentu saja ini sudah menjadi satu problem yang cukup lama di kota Surabaya. Namun sampai dengan sekarang masih belum juga mendapatkan solusi. Pemerintah kota sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan solusi namun tidak langsung diterima oleh warga karena solusinya adalah dengan membayar atau memberikan ganti kerugian bahkan dirasa hampir 100 sampai dengan 200% dari harga yang ada. Nah, ini yang dirasa keberatan oleh warga. Tapi sebenarnya bagaimana keberadaan dari surat ijo, dan malam hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi terbaik untuk surat ijo yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini masih menjadi problem di kota Surabaya. Pak Andi, kita membahas lebih dulu. Kalau kita mau mencari solusinya pasti kita harus mengurut dari akar lebih dulu. Apa sejarah dari surat ijo yang Pak Andi ketahui? Jadi kita setback dulu ya, bahwa pada zaman pemerintahan Belanda, orang Indonesia atau pribumi itu tidak punya hak atas tanah. Dia punya hak untuk menggarap saja. Sehingga oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu diberi semacam surat pajak namanya Vervonding ya. Namun setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 45, maka tanah, bumi, air, dan yang terkandung, kekayaan terkandung di dalamnya itu menjadi milik negara, milik kuasa negara. Itu sebagaimana diungkapkan pada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 Ayat 3. Bumi dan air serta kekayaan ada di dalamnya dikuasai oleh negara Republik Indonesia dan diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ya. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 ini untuk pengaturan hak-hak atas tanah, maka pemerintah membuat lagi undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Jadi agraria ini fungsinya adalah menguasai tanah-tanah eksgemento, jadi tanah-tanah yang dulu dikuasai oleh Belanda. Kemudian agraria ini mengembalikan lagi kepada rakyat, memberikan hak kepada rakyat atas tanah-tanah baik yang sudah dikuasai oleh rakyat walaupun tanah-tanah yang belum dimiliki oleh rakyat. Nah, setelah kemerdekaan itu, maka sebenarnya pemerintah daerah itu yang menjadi haknya dia adalah aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apakah itu gedung yang sekarang ada atau beberapa rumah-rumah dinas pada waktu pemerintahan Belanda. Kalau tanah? Nah, ini masalahnya Pemda Surabaya ini mengklaim tanah-tanah dulu yang dikuasai oleh eksgemento atau Belanda itu dianggap miliknya. Jadi bukan penguasaan tapi ya penguasaan. Diklaim bahwa itu tanah Pemda, padahal sebenarnya ada satu kesalahan yang fatal. Tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemda itu bukan hanya tanah-tanah eksgemento saja atau bekas yang dikuasai Belanda, ada tanah partikulir. Tanah partikulir itu tanah perseorangan, dulu waktu zaman Belanda ada perseorangan yang memiliki tanah, seperti yang terjadi di Depok itu namanya Van Cornelis. Namun sebelum wafat, Van Cornelis itu mewasiatkan, menghibahkan kepada buruh-buruh taninya. Sehingga di Depok itu dikenal namanya Tuan Tanah dulu situ. Itu tanah partikulir. Di Surabaya juga ada seorang pengusaha besar pada waktu itu memiliki seluas tanah di kota Surabaya namanya almarhum Baswedan. Jadi dulu beliau tinggal di Jalan Kemas Mansur, sekarang rumahnya dijadikan rumah sakit. Tanah-tanahnya itu terdiri dari beberapa, ada di daerah Kemas Mansur, ada di Beratang, ada di Ngagel,
dari Gubeng Kertajaya. Itu begitu, dan tanah-tanah almarhum Baswedan. Kemudian tanah-tanah partikelir itu oleh pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 58. Jadi dengan intinya bahwa tanah-tanah partikelir itu harus dimiliki oleh negara. Nah, tanah-tanah itulah yang diklaim juga oleh Pemda Surabaya, bahwa itu tanahnya Pemda Surabaya. Artinya berarti itulah yang tadi Pak Andi ceritakan, itulah yang kemudian menjadi seolah menjadi cikal bakal dari munculnya surat ijo. Itulah surat ijo, namanya dulu IPT ya, izin penggunaan tanah, yang namanya surat ijo. Sedangkan ini adalah satu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Karena di Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada mengatur surat ijo, itu tidak ada. Pemda Surabaya itu kewenangan hukumnya mempunyai hak hukumnya sama dengan rakyat. Dia kalau ingin menguasai tanah, dia harus melakukan juga transaksi jual beli. Yang kita tahu bahwa tanah yang dikuasai, diklaim oleh Pemda Surabaya itu kurang lebih hampir 17.000 meter. 17.000 itu meter. Informasi dulu saya peroleh waktu saya masih jadi anggota DPR selama di Surabaya tahun 82-87. Dan artinya sekarang pun juga mungkin sudah bertambah semakin ya. Berkembang ya, semakin bertambah. Kemudian yang diberikan kepada masyarakat untuk disewa sebagai surat ijo itu kurang lebih 15.000 hektar. Terus yang menjadi masalah itu sekarang bahwa pemerintah daerah kan tidak punya kewenangan untuk itu. Yang mestinya yang punya hak itu adalah agraria. Agraria yang memberikan hak kepada rakyat secara hukum. Lah sekarang Pemda itu dasarnya apa? Kalau dikatakan bahwa atas klaim awal kemudian tanah tersebut akhirnya menjadi aset dari milik Pemda, bukankah itu secara tidak langsung memunculkan kewenangan, Pak? Tidak bisa. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu, untuk di dalam pemilikan atau penguasaan tanah harus melalui agraria. Harus melalui agraria. Harus melalui agraria. Berarti ada yang dilompati di sini oleh pihak pemerintah kota ketika itu? Bukan dilompati. Ya itu namanya, maaf ya, saya mungkin kata kasarnya perampokan tanah negara. Apa bedanya haknya Pemda dengan haknya rakyat? Gitu loh. Sebenarnya harus sama. Jadi itu yang menjadi masalah, bahwa Pemda itu atas tanah-tanah partikelir, tanah-tanah eskamenta itu tidak punya sertifikat. Bahkan berkali-kali dia mengajukan ke Badan Pertanahan atau Agraria pada itu nggak diberikan oleh Agraria. Artinya berarti posisinya adalah tidak ada bukti kepemilikan yang kuat yang tidak ada dasar, hanya klaim saja. Hanya klaim. Klaim di pengakuan. Tetapi toh warga yang tinggal di atas tanah tersebut mau tidak mau setiap tahun pun juga harus membayar. Artinya berarti bukankah itu menjadi bagian dari pengakuan secara tidak langsung, Pak Andi? Seperti apa itu? Jadi begini. Undang-Undang Pokok Agraria itu mengatur yang boleh diberikan hak milik, hak atas tanah yang dulu punya ekhendom ya, semacam sertifikat perorangan orang pribumi, dikasih ekhendom sama Pemda Belanda dulu, dia otomatis menjadi hak milik. Kemudian tanah-tanah yang dulu rakyat membayar pajak verfonding, itu dia mengajukan ke agraria otomatis jadi hak milik. Hanya permasalahannya kan dulu rakyat nggak tahu bahwa verfonding itu bisa digunakan untuk mengajukan surat hak milik. Itu banyak yang hilang. Nah, sekarang menjadi masalah itu bahwa hal ini sudah berlarut. Saya waktu jadi anggota DPR sudah memperjuangkan pada waktu itu, cuma saya kalah suara. Ya alasan pada waktu itu Pemda dan anggota DPR yang lain bahwa itu merupakan income PAD yang cukup besar. Pemasukannya cukup besar itu. Ya wajar karena pemilik pemegang surat ijo sendiri memang jumlahnya pun juga banyak, dengan nominal setiap tahunnya pun juga cukup tinggi, Pak Andi. Yang jadi masalah sekarang, rakyat kan susah. Sudah bayar sewa ke Pemda, surat ijo sampai 200%, bayar lagi SPPT, bayar IMB, ini kan bebannya cukup berat. Dan kebanyakan surat ijo ini adalah yang menguasai itu adalah rakyat-rakyat ekonomi lemah. Ya petani, ya buruh, ya pensiunan, guru-guru. Lah ini kan berat. Dengan sewa yang cukup berat ini kan susah. Oke, Pak Andi, kalau kita masih merunut terkait dengan sejarah, ketika Pemkot atau Pemda ketika itu mengklaim bahwa tanah itu adalah aset milik Pemda, artinya bukankah sebenarnya itu sudah ditinggali oleh warga ketika itu?
Sudah. Nah, itu gimana ceritanya mungkin yang Pak Andi ketahui bahwa dalam kondisi warga menempati atau berada di atas tanah tersebut tapi diklaim secara sepihak. Ya sekarang kan rakyat tidak tahu. Tiba-tiba Pemda datang mengklaim itu tanahnya, kamu harus membayar sewa kepada saya. Ikan gak ada bedanya pemerintahan Pemda Surabaya itu meneruskan pemerintahan Belanda yang dulu perfounding, ya istilahnya pajak tanah, sekarang diganti surat hijau, gitu loh. Nah itu yang nggak benar. Nah yang aneh itu, Menteri Agraria sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menguasai tanah negara, itu diam saja. Bahkan pemerintah pusat, seperti Menteri Agraria, DPR RI, padahal yang saya tahu rakyat itu sudah lama berjuang untuk memperoleh hak atas tanah itu. Dan di sini misalnya mau diadakan win-win solution, misalnya Pemda mau menjual kepada rakyat, nggak bisa, karena dia tidak punya hak atas tanah. Dalam aturan jual beli tanah agraria, yang akan menjual harus punya bukti hak atas tanah itu. Meskipun sempat juga ada yang mengatakan bahwa Pemda sudah terlanjur mendaftarkan ini sebagai bagian dari aset Pemda, sehingga kalau memang mau dilepas maka memang harus ada transaksi entah jual beli atau pelepasan ganti rugi yang dilakukan oleh warga yang kabarnya 100 sampai dengan 200% itu nominalnya. Sekarang kuat mana surat wali kota dan undang-undang. Yang mengatur tanah itu kan bukan Pemda. Hak atas tanah adalah agraria. Itu sudah jelas diatur dalam undang-undang bahwa agraria fungsinya menguasai bumi, air, dan semua di dalamnya. Kalau untuk agraria hanya khusus untuk tanah saja, bumi saja. Ya, itu. Nah, dan diperuntukkan kembali untuk rakyat. Nah waktu itu ada memang persyaratan-persyaratan yang cukup bagus dari agraria itu, yang sudah punya pajak perfounding itu dulu yang bayar pajak pada Belanda, dia menunjukkan itu langsung bisa jadi hak milik. Hendom sertifikat pada waktu itu zaman Belanda langsung jadi hak milik, gitu loh. Memang pemerintah daerah punya tanah, yang dulu tanah ex desa ya, karena dulu ada undang-undang desa dan kelurahan, maka tanah-tanah desa itu dikuasai oleh kelurahan, kelurahan kan bagian daripada pemerintah daerah, itu miliknya Pemda. Oke, Pak Andi sebentar kita akan jeda dulu karena Pak Andi dan kita pun juga mengetahui terkait dengan perjuangan warga pemegang surat hijau sudah berlangsung sekian lama. Saya juga nanti akan ngobrol dengan warga pemegang surat hijau untuk mengetahui seperti apa langkah yang selama ini sudah dilakukan oleh warga. Kami kembali saat lagi pemirsa. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan masih membahas terkait dengan solusi masalah dari surat hijau yang sekian puluh tahun masih belum juga mendapatkan jawaban. Dan saat ini saya pun juga tetap tidak sendirian, pastinya masih bersama dengan Bapak Haji Andi Sudirman selaku caleg P3 DPRD Jawa Timur Dapil Surabaya nomor urut 3. Saya ke warga dulu ya Pak Andi, saya ingin tahu seperti apa perjuangan selama ini. Monggo yang sudah pegang mikrofon. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ini masalah, nama saya Hamdani. Pak Hamdani. Saya warga Gubeng yang hampir 100% surat hijau, Pak. Ya. Ini masalah klasik yang setiap pemilu pasti muncul. Dan ini pada tahap yang terakhir, karena saya juga sebagai warga yang 9 tahun, Pak, jadi RT. Dan saya sudah pernah mengalami hal-hal yang berkaitan surat hijau dengan berbagai macam elemen masyarakat yang ingin memperjuangkan pembebasan surat hijau, dan yang terakhir-terakhir ini juga ada lembaga-lembaga yang ingin memperjuangkan surat hijau tapi semuanya gagal karena wali kota hanya punya satu kalimat yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu kalahkan saya di pengadilan baru saya lepaskan itu surat hijau. Oke, itu kalimat yang disampaikan Bu Risma. Oleh Bu Risma. Ya. Jadi saya berharap berarti ini adalah bentuk kepedulian wali kota yang berani untuk melepaskan beban masyarakat ini. Dan saya berharap Pak Haji Andi Sudirman partainya bisa menjadi partai pemenang sehingga punya wali kota ke depan yang bisa membebankan masyarakat, yang beban masyarakat ini bisa dapat diselesaikan. Ini masalah klasik. Kalau selama ini sudah kemana aja Pak? Kalau kita bahas banyak tempat yang kita harus selesaikan, baik langsung ke Pemkot, baik berbagai macam RT RW. BPN gimana?
BPR mana ada? BPN yang untuk pertanahan. Badan Pertanahan. Dari Badan Pertanahan. Ya solusinya seperti itu. Ini malah ada namanya Bungat Piningsih, mantan BPN yang mengumpulkan warga. Terakhir itu kita sudah ketemu sama beliau. Ini sebenarnya bukan wewenangnya wali kota atau Pemkot. Ini hanya masalah keberanian, gitu loh. Tapi bagaimana masyarakat bisa berjuang untuk itu kalau wali kotanya sudah pada garis tegas seperti itu? Ada solusi waktu di Gedung Wanita yang terakhir kemarin itu, kita bisa menjadikan sertifikat yang di atas, yang di bawah 200 meter persegi. Itu pun kalau kita nilai, ketika kita lihat, itu ganti ruginya sama kita beli tanah itu kan gitu kan, lebih mahal daripada kita tanah itu. Saya dulu beli rumah itu hanya 18 juta Mbak. Kalau saya melepaskan rumah saya yang hanya sekitar 180 meter persegi itu hampir mencapai 200 juta lebih untuk surat tanahnya saja itu. Hanya demi legalitas itu saja. Seperti itu, hitung-hitungannya jelimet banget. Dulu Bapak berarti dapat itu jual beli ya? Jual beli, kalau surat hijau di mana-mana masih laku, di bank pun masih laku surat hijau. Meskipun masih diperjuangkan. Iya, walaupun kecil, warga sekarang kan sudah males lah. Surat hijau juga sudah aman kok. Tapi setiap tahun bayar juga berarti ke Pemkot? Sebagian besar masyarakat Gubeng sudah banyak yang nggak bayar. Sudah banyak yang nggak bayar? Nggak bayar. Jadi kalau dia mau menjual rumahnya ya baru selesaikan bayar dengan PBB dengan surat hijau itu. Kabarnya mahal Pak untuk pembayaran setiap tahun ya? Ya mahal juga. Ngelihat ukuran tanahnya. Berapa Pak kalau mungkin? Kalau saya hampir 280.000. Tapi saya kalau membayarkan ke yang jangka panjang, yang 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun. Bagi yang tidak mampu ya setahun sekali. Tapi warga masyarakat yang kelas-kelas bawah sudah banyak yang diinstruksikan oleh lembaga-lembaga itu nggak usah bayar. Jadi banyak yang nggak bayar. Sanksi hukumnya juga nggak ada. Tapi kalau mau ngurus IMB ya harus surat hijaunya harus lunas juga kan gitu. Sebab repot peraturan ini. Makanya saya menyimak Pak Andi tadi juga. Ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh warga masyarakat. Hanya dibutuhkan keberanian wali kota. Karena surat hijau itu hanya ada di Surabaya loh. Ya. Di lain tempat tidak ada. Lucu kan di situ. Saya kira begitu Mbak Anus. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung menunjuk. Oh ya, silakan monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sebut nama Pak? Nama Iradi. Kami juga dari Gubeng. Dulu juga dari Jakir. Ini sudah berulang kali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hamdani terkait permasalahan setiap pemilu dan sebagainya, atau para caleg dan sebagainya. Namun di sini dengan keberadaan beliau Pak Haji Andi Sudirman dan kebetulan juga beliau maju sebagai caleg DPR provinsi, dalam hal ini dari partai P3 atau Ka'bah dan beliau nomor 3 dengan kertas biru. Untuk itu saya sangat tertarik terkait apa yang tadi disampaikan, bahwasanya saya juga pernah mendengar kalau masalah surat hijau dan penghuni atau masyarakat setempat yang sudah melakukan atau menjalankan selama kurang lebih 20 tahun itu sudah termasuk hak milik. Itu yang pernah saya dengar. Namun nantinya kami mohon penjelasan bagaimana dan apa pandangan dan kejelasan daripada terkait mengenai 20 tahun itu terkait masalah hak milik. Namun secara yuridis dalam hal ini mengenai IMB ataupun sertifikasinya, bagaimana cara pengaturannya. Dan disinilah yang tadi disampaikan Pak Hamdani terkait perjuangan ini. Saya harapkan masyarakat yang juga ada berkeinginan dalam arti perjuangan ini, dan beliau yang akan sebagai mencari solusi dan mencairkan dalam arti permasalahan-permasalahan yang selama ini belum tertuntaskan sama sekali. Dan harapan kami Pak Haji Andi Sudirman dan sebagai jaminan insya Allah jadi sebagai caleg daripada DPRD provinsi dan akan menuntaskan secara keseluruhan. Dan untuk itu pertanyaan saya, bagaimana jaminan daripada terkait masalah surat hijau? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Silakan warga berikutnya. Terima kasih. Nama saya Armadan Matyadi. Bapak? Armadan Matyadi. Pak Armadan. Baik. Tinggal di Duku Kupang, ya juga Surat Ijo juga. Fenomena yang terjadi saat ini adalah sebenarnya masalah perjuangan yang merebut Surat Ijo itu sudah lama. Bahkan di daerah Duku Kupang itu sudah ada dewan-dewan dari pusat maupun sampai kota tinggal di daerah situ. Turun semua berarti itu ya? juga tidak bisa memperjuangkan. Nah di sini karena Pak Andi ini kan saya tahu bahwa beliau adalah pengacara, lawyer. Nah saya menantang kepada beliau, kalau jadi kira-kira mampukah Pak Andi nanti memperjuangkan surat-surat hijau ini untuk diambil alih oleh rakyat. Saya kira itu saja. Nanti kalau Pak Andi bersedia atau mampu, insya Allah Duku Kupang semua akan blek ke Pak Andi. Pak, saya boleh tahu nggak Pak? Karena kan Duku Kupang tadi Bapak katakan memang ada surat hijaunya juga. Artinya begini Pak, apakah Pemkot dalam hal ini pernah menunjukkan mungkin bukti legalitas bahwa bapak-bapak sekalian ini itu adalah tanah aset milik Pemkot sehingga pemilik surat hijau harus membayar karena memang bukti kepemilikan mereka ada? Pernahkah dapat itu? Ya, karena kan surat pembayaran itu kan melalui pajak ya. Jadi kita tidak tahu ada surat. Kalau dari perjuangan mungkin pas lagi ke audiensi dengan pihak pemerintah kota atau audiensi di dewan, pernah tidak ada? Tidak pernah ditunjukkan. Tidak pernah ada. Cuma diklaim aja bahwa itu adalah milik aset atau aset dari Pemda dan rakyat harus membayar setiap tahun atau 5 tahun sekali. Dan itu sudah diperjuangkan oleh kelompok-kelompok seperti yang disampaikan oleh Bapak yang ada di sebelah saya ini tadi. Sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun lamanya, mungkin sempat bosan juga gitu perjuangan itu. Nah, makanya itu saya nyampang sekarang ini ada caleg yang juga lawyer yang juga nanti akan konsen kepada surat hijau, maka saya nantang kalau Pak Andi ini jadi dan mampu memperjuangkan surat hijau, kita Duku Kupang akan saya koordinir untuk blek ke Pak Andi. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada tambahan, Pak Norman? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kebanggaan kami dari DPC P3 Kota Surabaya. Saya Haji Norman Fauzi, Sekretaris DPC P3 Kota Surabaya, dan ini bagian daripada kampanye kita, bagian kita untuk mempromosikan caleg-caleg kita. Dan ini adalah inovasi yang cukup bagus. Saya juga pernah tinggal di Kembili, kebetulan Kembili itu adalah kelurahannya Jagir, dan itu juga surat hijau juga. Memang seperti yang dikatakan kawan-kawan, sampai dengan saya pindah, saya belum pernah tahu bagaimana pemerintah kota itu punya dasar kepemilikan. Tidak pernah tahu berarti ya? Tidak pernah ditunjukkan juga? Ya. Bahkan karena almarhum orang tua juga juru DPR, hanya manut saja untuk membayar. Tapi yang jelas dari sini, kami persilakan warga masyarakat Kota Surabaya, khususnya yang bermasalah dengan surat hijau. Ini jago kami dari P3, yang jelas dulu punya karakter pembela rakyat. Monggo silakan, pilihannya terserah, kan begitu. Dan mudah-mudahan kami diberi jaminan bahwa beliau bisa memperjuangkan hak rakyat, itu jadi kebanggaan buat kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Norman dari DPC P3. Pak Andi, bagaimana untuk bisa meyakinkan, bahkan tadi ada yang menanyakan jaminannya seperti apa untuk menjawab solusi dari surat hijau kali ini? Pada waktu saya jadi anggota DPRD Surabaya, saya pernah memanggil bagian hukum dan Dinas Tanah dan Rumah Pemda. Saya tanyakan, dasarnya kamu mengeluarkan surat hijau dari mana? Itu tahun berapa Pak Andi? Tahun 87-an. 87, oke, sudah ada panggilan. Kemudian? Terus oleh Pemda mengatakan bahwa kita menguasai tanah itu berdasarkan penguasaan hak Gementa katanya. Meneruskan warisan Belanda. Gitu. Punya sertifikat nggak? Nggak punya. Kenapa tidak mengajukan? Selalu ditolak oleh agraria. Jadi posisinya agraria sebenarnya juga sudah menolak berarti ya? Sudah menolak. Cuma sekarang kan agraria kelemahannya itu, kekurangannya tidak mengambil keputusan yang tegas bahwa Pemda tidak boleh menguasai tanah itu. Tapi Pak Andi, sorry, ada yang menarik kalau ketika itu di tahun itu agraria menolak Pemda, di masa sekarang justru agraria dalam hal ini mungkin BPN begitu ya, itu menolak pengajuan yang dilakukan oleh sejumlah warga. Artinya berarti kan kalau pengajuan warga ditolak oleh BPN, artinya berarti kan BPN ini mengakui
apa yang diklaim oleh pemerintah kota? Seingat saya mungkin belum ada masyarakat yang mengajukan hak atas tanah berdasarkan forfonding ya, artinya penguasaan tanah ex Belanda ya. 20 tahun itu tadi, oke. Di Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya kalau barang siapa menempati tanah negara 20 tahun secara berturut-turut, dia sudah menjadi otomatis hak milik. Hanya masalahnya untuk mendapatkan sertifikat kan harus melakukan pendaftaran kepada Badan Pertanahan. Nah, walaupun saya kira tidak sampai 20 tahun. Kalau memang itu adalah ada bukti petok pembayaran pajak sama negara, sudah boleh dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan hak kepada BPN. Nah, oleh karena itu masyarakat saya himbau, kita coba aja. Silakan masyarakat mengajukan dulu pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan. Nanti kalau Badan Pertanahan menolak, barulah kita gugat secara hukum. Jadi Badan Pertanahan kita gugat dalam hal ini Menteri Agraria juga kepada Pemda. Oh, oke. Jadi langkahnya adalah mengajukan dulu ya. Kalau memang itu ditolak, maka itu menjadi dasar untuk jadikan dasar gugatan. Nah, syukur itu dikabulkan karena menjadi dasar ratusan ribu orang. Tapi kalau seandainya dikabulkan, karena kan memang ini terkait dengan aturan dari Pemkot yang ada ganti rugi tadi, bahkan hitungannya 100 sampai dengan 200%, Pak Andi. Kita belum tahu. Pemda kan tidak punya hak untuk memiliki tanah itu. Misalnya sekarang Pemda mau menjual kepada warga, tidak bisa, dia tidak punya dasar hak. Karena kedudukan Pemda dengan rakyat di depan hukum agraria itu sama. Kalau mau memperoleh hak atas tanah, ya harus mengajukan permohonan. Nah, jadi jalan satu-satunya itu secara hukum, ya harus mengajukan dulu pendaftaran ke BPN, tanah-tanah hijau itu. Nanti kalau ditolak, itu dasar kita untuk menggugat agraria atau Badan Pertanahan dan Pemda. Tapi andaikan itu dikabulkan, itu sudah jadi jurisprudensi landasan untuk ratusan orang yang lain untuk mengajukan pendaftaran itu tapi saya punya keyakinan kok pasti dikabulkan. Ya, punya keyakinan karena itu undang-undang. Kalau agraria menolak, berarti dia menentang undang-undang. Artinya begini Mbak Andi, sebelum kita juga jeda, ini kan perjalanannya cukup lama, bukan hanya sekedar 1-2 tahun, bahkan puluhan tahun begitu. Lantas kenapa itu tidak bisa terselesaikan? Apa yang menjadi ganjalan menurut Pak Andi terkait dengan problem dari surat hijau ini? Ya, ganjalannya itu seperti agraria itu dengan Pemda itu ada iwuh pakai iwuh begitu loh ya. Ingin menegur Pemda itu ya sukan, tapi secara hukum dia juga bertahan, makanya dia tidak pernah memberi hak kepada Pemda. Nah, itu. Jadi kalau saya ada dua solution untuk menyelesaikan surat hijau itu, yaitu tadi dengan cara hukum, kita kalau ditolak permohonan warga, kita mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap agraria dan juga Pemda. Itu karena ini pelanggaran undang-undang, gitu loh. Tetapi jalan yang tercepat sebenarnya adalah secara politik. Seharusnya ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Apakah Kementerian Agraria, bahwa tanah-tanah negara semua yang dikuasai oleh Pemda itu kembali sekarang dikuasai oleh agraria, sehingga agraria kembali memberikan hak kepada rakyat yang telah menempati menguasai tanah-tanah itu jalan yang tercepat. Baik. Maka saya sih insya Allah tidak berjanji, andaikan nanti terpilih. Saya ini tidak kampanye, saya hanya memberi pencerahan hukum, memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat tentang masalah surat hijau ini. Baik, Pak Andi sebentar kita break dulu, karena kalau kita bicara pencerahan hukum, tentunya kita harus berbicara kajian hukum. Bahkan tadi Pak Hamdani juga mengatakan pemerintah kota dasarnya hanya satu, sekarang kalahkan di pengadilan. Nah, ini yang akan kita coba kaji secara hukum, karena beliau ini bukan hanya sekedar caleg dari P3 untuk DPRD Jawa Timur Dapil 1 Surabaya, tetapi juga beliau ini adalah seorang sarjana hukum yang pastinya kita akan mengkaji dan memberikan pencerahan hukum. Kami kembali saat lagi, pemirsa.
Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dialog Update Malam dan pastinya masih membahas terkait dengan solusi untuk persoalan surat ijo. Masih bersama dengan caleg dari P3 untuk DPRD Jawa Timur Dapil 1 Surabaya, Bapak Haji Andi Sudirman SH, dan sekaligus beliau ini juga nanti akan memberikan kajian hukum seperti apa. Karena ada juga sejumlah masyarakat yang sudah masuk sampai tataran pengadilan untuk menggugat pihak pemerintah kota, tetapi Pak Hamdani tadi mengatakan beberapa kali pun juga kalah. Lantas apa sebenarnya kalau Pak Andi mengatakan tidak ada dasar hukum, tetapi kenapa persoalan ini pun sampai sekarang belum juga selesai? 820-2015 kami buka juga di line telepon. Kalau ada pemegang surat ijo yang juga ingin mengkaji secara hukum dan mencari solusi malam hari ini. Dan sejumlah warga juga hadir kembali. Sebentar saya ke Pak Andi dulu. Pak Andi, kalau pemerintah kota seperti itu mengatakan sudah sedemikian yakin, artinya berarti pemerintah kota memiliki bukti yang kuat dong. Sampai dengan saat ini pun tidak ada yang berhasil mengalahkan. Tidak ya, karena saya kan anggota DPR sudah pernah meriksa, nggak ada suratnya. Cuma dengan pernyataan Bu Risma itu kalahkan akulah di pengadilan, itu sebenarnya Bu Risma sudah mulai netral ya. Mulai netral karena Bu Risma juga mau melepaskan satu juga tidak mungkin karena secara hukum harus melalui prosedur. Yang kedua, andaikan itu dilakukan juga secara tiba-tiba menyerah akan disalahkan oleh anggota DPR. Jadi supaya ada alasan hukum Bu Risma mau mengembalikan tanah itu tanah negara ya lewat putusan pengadilan. Tetapi ini kan jalan yang tidak mudah. Ya kalau menang mesti nanti Pemda atau BPN itu banding kasasi. Terus sampai PK itu puluhan tahun bisa selesai. Maka jalan satu-satunya sih, saya tidak berjanji, insya Allah karena saya punya keyakinan ini bahwa ini harus diperjuangkan sampai tuntas. Andai kan nanti saya terpilih menjadi anggota DPR, saya akan menemui presiden siapa saja, ya presidennya, saya jelaskan masalah ini. Bukan masalah kepentingan saya atau partai, bukan, ini kepentingan orang banyak. Dari masyarakat. Ya, itu bukan saya untuk kampanye di sini, tidak. Ini untuk memberikan pencerahan dan bantuan hukum kepada masyarakat. Karena kebetulan saya juga seorang advokat. Jadi saya punya cita-cita begitu, rencana andaikan saya nanti dipercaya oleh rakyat, saya akan perjuangkan. Tak perlu saya harus ke DPR, nggak usah. Saya langsung menemui presiden, karena yang bisa memutuskan ini adalah kepala negara. Siapapun presiden yang terpilih, saya akan menemui dia. Saya akan berusaha menemui. Saya memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan kalau seandainya saya menjadi anggota DPR nanti, maaf, kalau saya gagal untuk memperjuangkan, saya mundur dari anggota DPR. Tegas, itu janji politik saya. Itu bukan hanya sekedar janji politik, tapi sekaligus jaminan yang tadi Bapak tanyakan. Betul ya, kalau seandainya tidak, maka akan langsung mundur. Jadi sebenarnya kan saya sudah tidak mau jadi caleg. Dipaksa oleh teman-teman, Pak Andi, tolong turun gunung, masih banyak masalah yang harus diselesaikan di Surabaya. Tapi gini Pak Andi, karena yang menariknya begini, Dewan ini kan sebenarnya tidak memegang kewenangan kebijakan begitu kan, sebagai pemegang kebijakan. Artinya fungsi dari legislator pun juga kita paham sebagai controlling, budgeting. Nah ini seperti apa Dewan ini kemudian bisa mengawal setiap kasus-kasus masyarakat? Karena kan pemegang kebijakannya tetap adalah di sisi eksekutif. Ini tergantung niat ya, niat daripada wakil-wakil rakyat. Misalnya DPR RI, dia bisa membuat suatu undang-undang khusus mengenai surat hijau di Surabaya. Atau misalnya kalau semacam suatu keputusan presiden pengganti undang-undang, bisa saja. Kalau itu juga DPRD Surabaya berani, ya, berani membuat peraturan daerah bahwa sejak saat ini bahwa surat hijau dihapuskan, itu baru luar biasa. Gitulah. Tidak usah ke DPR RI, cukup dengan DPRD Surabaya. Berani membuat satu keputusan daerah, ya, peraturan daerah bahwa mulai hari ini tanggal sekian, surat hijau kita hapuskan, kita kembalikan pada negara, biar rakyat mengajukan permohonan ke agraria untuk menjadi hak atas tanah itu. Oke, kalau kita melihat dengan kota Surabaya sendiri kan ada yang namanya Perda 16 tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset Pemkot, kemudian 3 2016 izin pemakaian tanah, dan Perwali 9 2018 tentang perubahan tarif kekayaan daerah. Artinya kalau semata-mata sekedar membuat kita langsung lepaskan begitu, itu kan tidak sinkron dengan apa yang ada di kota Surabaya. Itu kan ada kepentingan dengan pengusaha. Bukan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Dia mau melepaskan itu kan hanya ada orang pengusaha membutuhkan HGB di atas HPL.
Ya, betul. Pengusaha gitu loh ya. Sekarang kita contohkan ada lagi tanah yang dirampas oleh Pemda. Dulu tanah pelabuhan. Tanah pelabuhan itu dulu sampai ke Bangunsari, Jalan Gresik itu sampai jarak itu semua itu tanahnya pelabuhan. HPL ya. Pada waktu pelabuhan HPL-nya habis tidak diperpanjang. Karena pelabuhan itu kepingin menjuruskan untuk mengurusi tanah itu hanya untuk pelabuhan. Oke, Pak Andi sebentar, saya tahan dulu sebentar karena ada penelpon yang bergabung bersama dengan kami. Selamat malam. Halo, malam. Malam, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rudi, Surabaya. Surabaya di mana Pak kalau boleh tahu? Oh, saya di daerah Ngagel, Pak. Oh, siap, Pak Rudi, monggo. Enggak, saya kan kalau surat hijau ini kan permasalahan sudah cukup lama kan, Pak ya. Beberapa kan juga saya pernah melihat yang caleg itu juga dari partai apa itu juga akan mengurus tentang surat hijau atau apa seperti ini. Nah, yang saya tanyakan untuk konkret sendiri misalnya kalau terpilih itu seperti apa? Terus itu batasan berapa waktu? Maksudnya dari target caleg-caleg ini kalau terpilih berapa lama seperti itu? Oh, oke. Baik, itu saja Pak Rudi? Iya. Baik, terima kasih Pak Rudi yang ada di Ngagel. Pak Andi, sebelum menjawab Pak Rudi, kita lanjutkan dulu tadi penjelasan Pak Andi terkait dengan 3 aturan daerah yang sudah ada di Surabaya. Ya, jadi seperti HPL yang ada yang pernah dikuasai oleh pelabuhan, itu oleh pelabuhan tidak diteruskan HPL-nya. Oh, oke. Dikembalikan pada negara. Diam-diam dikuasai lagi, dikomplain lagi oleh Pemda bahwa itu tanah Pemda. Padahal jelas-jelas ini dari pelabuhan, tanah HPL gitu loh. Dikasih surat hijau lagi pada orang-orang. Tapi orang kan semuanya serba bingung. Kalau dulu waktu di pelabuhan itu ada surat sewa juga dari pelabuhan. Tapi dengan dilepaskannya oleh pelabuhan itu menjadi tanah negara, kembali kepada negara, dikuasai lagi oleh Pemda. Jadi seperti tadi pertanyaan tuh, kapan ini bisa selesai? Yang sekarang aja sudah puluh tahun tidak bisa selesai. Ya. Tetapi saya dari dulu sudah getir untuk menyelesaikan tanah hijau ini. Sebagai advokat yang mengerti aturan hukum, jadi ini tidak bisa diselesaikan hanya secara hukum saja, lama. Secara politik sebenarnya siapa aja sekarang ini, ayo bisik calon presiden, itu calon presiden Jokowi atau Prabowo, kampanye nang Surabaya, isem bebas no tanah Surabaya mesti sampai dicoblosi wong. Oke, Pak Andi sebentar. Netral ya. Saya ke audiens lagi, monggo silakan yang sudah pegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Andi. Ini saya terus terang saja mewakili daerah Bangunsari, Bangunrejo, terutama di wilayah Kelurahan Dupa. Yang jelas kan di daerah situ semuanya surat tanahnya surat hijau semuanya. Lah, apakah nantinya ini karena apa? Janji-janji dari mulai beberapa caleg dari tahun-tahun kemarin itu juga pasti akan juga janjinya juga akan merealisasikan untuk surat hijau juga untuk dijadikan menjadi surat bersertifikat. Lah, ini nanti setelah benar-benar jenengan jadi untuk caleg untuk jadi anggota DPR, apakah benar-benar nanti realisasinya ini akan direalisasikan dengan sepenuhnya dan nanti mekanisme seperti apa untuk bisa membuat sertifikat dari surat hijau menjadi sertifikat? Mungkin seperti itu Pak Andi. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya simpan dulu ya karena kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, saya tadi juga masih ada penelpon. Baik, saya sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Saya Suryadi dari Tambahsari. Pak Suryadi di Tambahsari, monggo silakan Pak Suryadi. Saya menanyakan, kami rakyat biasa, ya, bayar sih tidak masalah, cuma uangnya itu lari kemana? Itu kan bertahun-tahun triliun itu, bukan miliar itu. Dan sekarang dengan adanya Presiden Jokowi kan keterbukaan. Mohon para peserta partai dari P3 perjuangan uangnya itu lari di mana? Jangan-jangan masuk kantornya Pemda dibagi gandaan, apa itu korupsi berjamaah. Terima kasih. Baik Pak Suryadi, matur nuwun, terima kasih.
nggak masalah bayar, tapi larinya kemana ini yang kemudian dipertanyakan. Termasuk saya tadi juga masih punya pertanyaan dari Pak Rudi terkait dengan bagaimana komitmen dan janji dari Pak Andi di sini posisinya sebagai caleg untuk DPRD Jawa Timur Dapil 1 Surabaya. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan saya dan di sini ada seorang caleg dari P3 DPRD Jawa Timur Dapil 1 untuk Kota Surabaya yang saat ini membahas terkait dengan solusi masalah surat ijo, dan mudah-mudahan ini juga mendapatkan respon dari pemirsa, khususnya pemegang surat ijo yang ada di sini, ada warga, ada juga Anda semua yang ada di rumah, karena harapannya satu, persoalan surat ijo yang sudah berpuluh-puluh tahun ini bisa segera terselesaikan. Kita jawab dulu yang soal kemana uang retribusi itu, Pak Andi? Ya tanya sama Bu Wali Kota ya, sama DPRD-nya yang tahu persis gitu loh. Karena pembayarannya ke sana kalau ya? zaman saya anggota DPR mungkin saya bisa jawab, tapi waktu itu kan belum ada. Tapi nanti berarti kalau Pak Andi jadi, Pak Andi pun juga bisa mempertanyakan itu dong sebagai seorang anggota dewan. Maka itu kalau diselesaikan secara hukum, begitu nanti andaikan misalnya rakyat dimenangkan oleh hukum atau oleh politik bahwa itu tanah harus kembali kepada rakyat, punya hak menuntut uangnya itu kepada pemerintah daerah biar bangkrut gitu pemerintah daerah. Bayangkan berapa puluh tahun itu kalau digugat itu ratusan miliar gitu. Itu harus pertanggungjawabkan. Ya artinya berarti sebagai seorang anggota dewan yang nantinya kalau terpilih, apa yang akan dilakukan oleh seorang Andi Sudirman? Ya harus kita perjuangkan hak rakyat dulu. Yang kita utamakan bagaimana tanah hijau itu bisa berubah menjadi sertifikat hijau. Ada targetnya tidak, Pak Rudi? Tadi penelpon menanyakan ada target tidak untuk benar-benar bisa menjawab, karena banyak caleg juga sebenarnya juga menjadi apa bedanya? Jujur aja nggak punya target, tapi saya andaikan jabatan DPR itu 5 tahun, paling lama 3 tahun, saya belum bisa mewujudkan itu surat hijau menjadi sertifikat hijau, menjadi sertifikat hak milik, dikembalikan kepada rakyat, saya mundur sebagai anggota DPR. Itu janji politik saya. Wow. Jadi ada satu janji politik dan sekaligus juga jaminan, begitu ya Pak Andi. Pak Rudi, mudah-mudahan terjawab tadi mekanisme Pak Andi. Dalam waktu 3 tahun, apa yang akan pertama kali dilakukan? Karena sekali lagi Dewan tidak memegang yang jelas, jalan satu-satunya, karena saya orang politik, saya juga caleg, harus lihat jalan politik paling cepat. Saya harus menemui presiden yang terpilih, siapapun, ya, untuk menjelaskan masalah tanah hijau di Surabaya. Pak Andi, sorry, Pak Andi ketika mengatakan akan menemui presiden, artinya berarti kuncinya bukan ada di wali kota sebagai penguasa dari daerah kota Surabaya? Bukan. Wali kota misalnya sekarang, saya kembalikan kepada rakyat, tidak semudah itu. Opoyo kelem, wongko penghasilannya banyak. Ya. Tetapi yang bisa memberikan ketegasan putusan ini adalah seorang kepala negara. Seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin, memberikan sertifikasi kepada rakyat. Itu tanah alas saja bisa dikasih sertifikat, ya. Tanah alas itu tidak ada suratnya. Ya, rakyat bisa dikasih sertifikat. Apalagi ini tanah sudah dikuasai rakyat, sudah ditempati bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beranak cucu. Saya kira kalau presiden yang mengerti apalah arti tanah hutan yang disertifikasi dengan surat hijau ini, lebih mudah. Pak Andi yakin bahwa perjuangan kali ini akan memberikan hasil, tidak seperti perjuangan-perjuangan dulu yang mungkin puluhan tahun? Kalau saya tidak yakin, saya tidak jadi caleg. Karena tujuan saya menjadi caleg menyelesaikan permasalahan di Surabaya. Masih banyak permasalahan di Surabaya. Kalau untuk kepentingan pribadi, ngapain saya jadi caleg? Saya seorang pengusaha yang punya perumahan, tanah 200 hektar, ngapain saya susah-susah. Tapi ini adalah saya seorang politisi, ingin waktu saya ini, sisa waktu saya ini untuk saya pergunakan untuk memperjuangkan masyarakat. Saya nggak punya kenangan bahwa kalau surat hijau ini berhasil, saya bebaskan. Ada kenangan bahwa seorang Andi Sudirman mampu membebaskan surat hijau. Baik, dari warga mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lagi, silakan, masih ada waktu. Pak Hamdani, atau monggo Pak Hamdani. Saya yakin kalau itu yang berbicara Pak Haji Andi Sudirman. Karena kalau urusan tanah kan beliau kan jagonya, memang dia punya perumahan kan situ. Dari segi hukumnya, dari sisi background sudah meyakinkan ya Pak ya. Oke. Sebagai politikus senior banget dia. Gitu. Kalau ada yang ngomong caleg tidak butuh gaji, gajinya dikembalikan kepada rakyat. Beliau dari dulu nggak pernah ngambil gajinya untuk
dia sendiri, semua diserahkan kepada rakyat. Saya yakin Mbak, mudah-mudahan ini tercapai dari doa semuanya lah warga Surabaya. Sampai kapan kita menunggu hal-hal seperti ini? Saya yakin rakyat sudah jemu dengan proses ini. Malah bukan sekedar surat hijau hanya menjadi bagian target mereka sudah cuek kok. Bah jadi surat hijau, bah jadi apa, sudah kan kasihan mereka gitu. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Ada yang mau menambahkan? Oke. Sudah cukup, Pak. Baik, Pak Andi, secara singkat, sudah ada beberapa yang yakin di sini, tapi tentunya Pak Andi juga masih harus meyakinkan lagi para pemegang surat hijau lainnya bahwa masalah kali ini akan terselesaikan. Di luar sana juga kita tahu ada beberapa caleg yang juga mengusung persoalan surat hijau. Apa bedanya seorang Andi Sudirman dengan caleg-caleg lainnya? Saya akan lawan ketuliman ini. Ini dolim. Karena tanah negara dirampok, terus rakyat diperas. Ini kedoliman. Harus saya lawan. Kalau tidak, saya akan tidur lagi di meja DPR. Itu seperti yang pernah saya lakukan, bahwa saya selalu usul, tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah, saya tidur di meja DPR. Tapi kalau ini, bukan hanya tidur, saya mundur dari anggota DPR. Tidak perlu harus dimundurkan oleh rakyat, tidak perlu harus dimundurkan partai. 3 tahun. Kalau tidak selesai, saya mundur. Karena saya punya keyakinan bahwa ini harus selesai. Kalau tidak, rusak negara ini. Masa di suatu negara cuma Surabaya ini kok surat hijau. Terus apa gunanya itu undang-undang pokok agraria? Bakar aja undang-undang pokok agraria, itu ada fungsinya. Ya toh. Bakar itu enggak usah ada menteri agraria, enggak usah badan pertanahan diberi kewenangan negara untuk mengatur hak atas tanah. Karena saya seorang advokat dan saya mengerti hukum, dan memang kebetulan saya paling menguasai hukum tanah, soal tanah ini. Jadi saya tahu persis di mana kelemahan, apalagi saya pernah menjadi anggota DPR. Jadi saya tahu kelemahannya Pemda itu. Waktu itu saya sudah boleh tanya semata-mata, saya berjuang pada waktu itu. Tapi karena kalah voting, itu karena satu pihak anggota DPR itu mempertahankan daripada surat hijau. Karena dia kalau ada surat hijau nanti tidak bayaran katanya. Malam hari ini cukup dibuka sebenarnya. Jadi di DPR itu kita tahu lah, itulah namanya. Maka hati-hati memilih wakil rakyat. Saya bukan karena P3, bukan. Hati-hati memilih rakyat. Pilihlah orang-orang yang punya misi, latar belakang yang baik, yang untuk memperjuangkan rakyat. Jangan nanti untuk memperjuangkan sendiri. Rakyat juga harus paham. Jangan kena uang 20.000, 50.000, 100.000, terus kepribadiannya hilang. Milih wakil rakyat yang salah. Nah, jangan salahkan wakil rakyat sudah terpilih karena dia sudah merasa beli kepada rakyat, dia korupsi untuk mengembalikan uang kepada mertua, kepada orang, kepada bank. Itu jangan salah, jangan menyalahkan mereka. Rakyat juga harus ikut merasa salah. Baik. Ya. Haji Andi Sudirman Esa, pemirsa, caleg dari P3 untuk DPRD Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 1 Surabaya, di sini hadir untuk mencoba menyelesaikan persoalan, bahkan bukan hanya sekedar mencoba, tetapi memiliki keyakinan bahwa akan selesai dibandingkan sudah puluhan tahun yang selama ini dirasakan oleh warga. Bahkan Pak Andi pun juga mengatakan kalau seandainya tidak selesai, targetnya beliau 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. 3 tahun. Dan itu nanti mungkin juga akan diwarnai dengan tidur di meja DPR seperti yang pernah beliau lakukan. Jadi sekali lagi pilihan ada di tangan Anda. Tentunya masyarakat harus benar-benar bisa menentukan pilihan terbaik wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Saya boleh minta aplaus sekali lagi untuk Pak Andi Sudirman. Terima kasih untuk semua warga, mudah-mudahan perjuangan bisa mendapatkan hasil. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa yang menjadi akhir kebersamaan kita. Saya Agnes pamit, selamat malam. Sampai jumpa. Ya. Tunggu. Ya.